Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kajian sejarah peradaban Islam. Kali ini kita membahas sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad ya. Ini merupakan salah satu daulah atau pemerintahan Islam, kepemimpinan Islam di dunia yang pada masa keemasan ya. Harapannya disimak dengan seksama sambil dicari-cari perbandingan referensinya juga boleh. Nanti kalau ada pertanyaan atau kalau ada yang ingin ditanggapi, silakan ditanggapi. Jangan di skip videonya, perhatikan lalu bisa disimak dengan nyaman ya. Daulah Abbasiyah ini berdirinya ya pada saat Daulah Umayyah sedang berlangsung. Jadi Abbasiyah ini merupakan nama klan keturunan dari Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Abbas ini ialah paman Nabi dari kelompok Sunni. Namanya Abbas bin Abdul Muthalib bin Abi Manaf bin Hashim. Jadi masih keturunannya Hashim dari suku Quraisy ya. Dia adalah paman Nabi dari kelompok Sunni ya. Semasa kepemimpinan Bani Umayyah, terdapat beberapa kelompok Islam yang tidak sepakat ya, dengan pola pemerintahan Bani Umayyah. Nah, salah satunya ialah Bani Hashimiyah ini. Bani Hashimiyah yang tidak sepakat dengan Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama golongan Alawiyah, yaitu golongan mereka keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Lalu juga golongan Abbasiyah yang merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW. Dalam catatan sejarah yang dicatat oleh sejarah, penggagas pertama berdirinya gerakan Hashimiyah ini yang akhirnya menjadi oposisi Daulah Umayyah ialah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abi Manaf bin Hashim. Jadi menurut catatan sejarah, yang pertama kali menggagas berdirinya gerakan Hashimiyah ini adalah cucu dari Abbas ya, yaitu Ali bin Abdullah. Ia terkenal sebagai seorang yang loyal dan bersahabat dengan Bani Umayyah sebenarnya ya. Ali bin Abdullah ini bersahabat dengan pemimpin Bani Umayyah. Dia terkenal orang yang zuhud, lebih fokus beribadah ya, tidak menuntut apapun untuk dirinya ya. Sehingga Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, kita masih ingat ya dalam video sebelumnya, ada 3 khalifah yang cukup besar dan mempunyai hubungan yang baik secara keumatan, yaitu Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, lalu Umar bin Abdul Aziz ya. Ketika Khalifah Daulah Umayyah ini memiliki hubungan yang baik dan bisa memajukan peradaban Islam yang cukup baik ya di masa kepemimpinannya. Nah, Khalifah Al-Walid ini salah satunya ya. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik
menganugerahkan Hamimah di Syam, daerah ya, nama daerah ini, kepada Ali bin Abdullah. Tempat ini menjadi negeri yang nyaman, tentram, dan tenang saat itu ya. Namun di negeri inilah muncul cabang gerakan Hasyimiyah yang dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah. Jadi dipelopori oleh anaknya Ali bin Abdullah, yang kemudian dikenal dengan golongan Abbasiyah. Dalam catatan kelompok Sunni ini akhirnya bisa menjalin kerjasama dengan kelompok Syiah. Jadi mereka golongan Abbasiyah ini sebagai kelompok Sunni ini akhirnya bisa menjalin kerjasama dengan kelompok Syiah karena mereka sama-sama keturunan Bani Hashim ya, sama-sama suku Quraisy ya dulunya. Nah, kedua kelompok ini akhirnya bisa menjalin koalisi, bekerja sama dengan kelompok yang lain, kelompok Mawali disebutnya, kelompok Muslim non-Arab, Mawali ya dalam istilahnya disebutnya, kelompok Islam yang bukan keturunan Arab. Nah, tema narasi pergerakan yang digunakan oleh koalisi Bani Abbasiyah ini ada dua. Narasi pergerakan yang disebarkan dan akhirnya menggugah para pendukungnya ini ada dua. Yang pertama adalah al-musawwah, persamaan kedudukan. Lalu yang kedua adalah al-islah, perbaikan. Nah, tema pertama ini sangat menarik di kalangan muslim non-Arab. Tema al-musawwah yaitu persamaan kedudukan. Ini menarik minat dari banyak kalangan muslim bukan Arab. Karena mereka pada saat kepemimpinan Daulah Umayyah ini dianaktirikan. Secara keseluruhan mayoritas periode kepemimpinan Daulah Umayyah ini secara keseluruhan mereka menganaktirikan muslim non-Arab. Kecuali 3 khalifah tadi kan ya. Abdul Malik, Al-Walid, dan Umar bin Abdul Aziz ya. Sehingga tema kedua ini menarik dan banyak akhirnya golongan Mawali, golongan umat muslim non-Arab ini akhirnya mendukung narasi pergerakan dari Abbasiyah. Pada umumnya narasi ini dilakukan secara rahasia. Oh, dan tema kedua ya terkait dengan perbaikan ini menarik di banyak kalangan ulama Sunni ya. Karena mereka melihat banyak para khalifah Daulah Umayyah ini telah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi ya. Meski terdapat khalifah yang adil dan bisa mengkonsolidasikan komponen umat seperti Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz ya. Dan pada mulanya narasi pergerakan ini dilakukan secara rahasia, tetapi sejak pergerakan ini dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad, nah maka berubah pergerakan ini menjadi pergerakan yang terang-terangan ya. Dan perubahan tersebut terjadi tepatnya di tahun 127 Hijriah sejak seorang jenderal yang dikenal cekatan lalu pemberani ya, yang namanya Abu Musa al-Khurasani ini masuk dan merekrut pengikutnya di tanah kelahirannya dan menjadikan mereka ini sebagai pasukan ya, pasukan militer ya. Abu Musa al-Khurasani ini adalah kader yang dididik oleh Muhammad bin Ali, tinggal bersama anak-anaknya, salah satunya bersama dengan Ibrahim bin Muhammad ya. Abu Musa al-Khurasani akhirnya berhasil membentuk pasukan militer sebanyak 2.200 orang infanteri dan 57 pasukan berkuda. Perlu diketahui Khalifah
terakhir Daulah Umayyah, Marwan kedua, Marwan bin Muhammad bin Marwan ya. Ini sebenarnya dia sudah melakukan pencegahan terhadap gerakan Bani Abbasiyah karena mendengar dan mengendus adanya gerakan perlawanan, narasi pergerakan yang melawan Daulah Umayyah. Nah, sebenarnya sudah dicegah ya. Cara mencegahnya yaitu dengan menangkap dan memenjarakan Ibrahim bin Muhammad bin Ali. Sampai akhirnya dieksekusi mati oleh Marwan kedua. Nah, namun ketika Ibrahim bin Muhammad ini akan ditangkap dan dieksekusi, dia memberikan sebuah wasiat aliansi pergerakan kepada saudaranya ya, yang namanya Abu Al-Abbas. Ibrahim bin Muhammad ini sadar bahwa nanti dia ditangkap di penjara dan bisa saja dia dieksekusi mati. Dan ternyata benar ya, dieksekusi mati. Wasiatnya memberikan agar Abul Abbas ini meneruskan pergerakan perlawanannya dan juga memerintahkan kepada dia untuk hijrah ke Kufah, diiringi oleh para pembesar Bani Abbasiyah yang lain. Dalam rangka akhirnya menghadapi Marwan kedua, melakukanlah kerjasama-kerjasama yang lain, akhirnya Abu Al-Abbas ini mengirimkan pamannya Abdullah bin Ali dengan sejumlah pasukan ya. Di pihak Marwan kedua ini menurut ahli sejarah diperkirakan mempunyai pasukan sebanyak 120.000 pasukan yang bertempur di lembah Azab, cabang sungai Tigris. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit antara pasukan Marwan kedua yang berjumlah sangat banyak dengan pasukan dari Abu Al-Abbas yang mempunyai semangat berkobar-kobar. Sampai akhirnya pasukan Marwan kedua ini ternyata kalah. Lalu Marwan kedua ini beserta pasukannya mundur dan dikejar oleh Abdullah bin Ali sampai ke Damsyik ya. Upaya pengejaran dilakukan oleh Sulaiman bin Ali, saudaranya Abdullah bin Ali, hingga ke desa Busir di daerah Bani Suwaif ya. Lalu terjadilah pertempuran kembali antara pasukan Abbasiyah di bawah pimpinan Sulaiman bin Ali dengan Marwan kedua beserta pasukannya, dan sampai akhirnya Marwan kedua ini mati, meninggal ya. Nah, sejak saat itu pada tahun 132 Hijriah, kepemimpinan Bani Umayyah akhirnya jatuh dan digantikan oleh Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad ya. Perkembangan pemerintahan. Sejak berakhirnya pemerintahan Daulah Umayyah, maka Daulah Abbasiyah mewarisi pemerintahan yang besar yang memiliki tanggung jawab memimpin peradaban Islam. Khalifah yang pertama, ada banyak ya khalifahnya ya sebenarnya ya. Ada 37 khalifah yang dicatat dalam kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Dan memerintahnya ini tidak pendek. Bahkan dia mampu memerintah dunia Islam ini selama 5 abad. Selama 5 abad ya, bayangkan ya. Sangat lama sekali ya. Wajar saja akhirnya dikatakan sebagai masa keemasan pemerintahan Islam di dunia dan bisa mempengaruhi banyak bagian di dunia ya. Nah, pemimpin yang pertama yang membentuk pemerintahan Daulah Abbasiyah ini yaitu Abul Abbas As-Saffah. Memerintah sebenarnya hanya 4 tahun ya. Khalifah pertama dari Daulah Abbasiyah ini dikenal dengan julukan As-Saffah. Artinya sang penumpah darah, karena banyak darah yang bertumpahan ya pada saat dia memimpin. Di masa dia ada banyak pertumpahan darah yang terjadi. Di antaranya ini pertumpahan darahnya dilakukan untuk membersihkan akar-akar Daulah Umayyah, agar keberlangsungan pemerintah Daulah Abbasiyah ini bisa berjalan tanpa ada hambatan ya.
Itulah langkah dari Abul Abbas As-Saffah. Nah, dari 37 Khalifah Daulah Abbasiyah ini ada 3 orang pemimpin yang paling masyhur membangun peradaban. Mereka yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, lalu Al-Ma'mun. Dikenal sebagai 3 khalifah, 3 pemimpin yang akhirnya bisa mengembangkan peradaban Islam hingga maju ya. Pemerintahan Daulah Abbasiyah ini mulai berkembang dimulai dari khalifah yang kedua ya, Abu Ja'far Al-Mansur. Setelah saudaranya Abul Abbas As-Saffah meninggal dunia, Abu Ja'far Al-Mansur dikenal sebagai orang yang gagah perkasa, kuat keimanan, sederhana, pemberani, bijaksana, cerdas, teliti, dan disiplin yang menurut catatan sejarahnya. Abu Ja'far Al-Mansur ini mampu memerintah selama 22 tahun ya. Yang awalnya dalam keadaan kekuasaan masih baru dan masih membangun ya. Daulah Abbas ini masih baru dan masih membangun. Masih ada hal-hal yang ditakuti untuk bisa membuatnya goyah ya. Tetapi Abu Ja'far Al-Mansur mampu memerintah dan akhirnya meninggalkan pemerintahannya dalam keadaan Daulah Abbasiyah ini kokoh, megah, dan mempesona ya peradabannya. Tak heran dia juga dikenal sebagai pembangun Imperium Abbasiyah serta mendapatkan gelar Al-Mansur, artinya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikenal sebagai pribadi yang sederhana, ini bahkan sampai berhasil membangun Daulah Abbasiyah, dia tetap sederhana ya. Abu Ja'far Al-Mansur melakukan beberapa langkah. Pertama, stabilitas pemerintahnya. Yang kedua, pembangunan ibu kota ya. Nah, dalam melakukan pembangunan ibu kota, Abu Ja'far Al-Mansur ini memerintahkan para ahli untuk mengamati lokasi terlebih dahulu. Kalau zaman sekarang bahasanya riset dulu ya, riset wilayah. Kajian lingkungan hidup gitu misalkan ya, kalau dalam zaman sekarang. Kajian geografi gitu, melihat bagaimana harusnya membangun kota ya. Lalu memperkerjakan lebih dari 100.000 orang pekerja dari berbagai daerah. Nah, kota Baghdad saat itu menjadi kota yang megah, berbentuk bundar lingkaran dan dikelilingi oleh tembok besar yang memiliki 4 pintu gerbang besar. Menjadi kota yang indah saat itu ya. Di tengahnya ada istana khalifah dengan arsitektur seni Persia yang diberi nama Al-Qasru Al-Zahabi, artinya istana emas. Dikenal dengan kota yang indah saat itu. Nah, pemilihan kota Baghdad sebagai ibu kota Islam saat itu adalah salah satu bukti di mana Daulah Abbasiyah ini melakukan analisis strategis yang cerdas oleh Abu Ja'far Al-Mansur ya. Karena ada beberapa alasannya. Selain menghindari kondisi yang tidak menentu atau rentan mendapat serangan dari ibu kota seperti ibu kota lama ya, terdapat 5 alasan strategis yang lain. Yang pertama, dinasti Umayyah dan para pendukungnya ini bermukim di Damaskus, dekat Hashimiyah, dekat ibu kota lama. Yang kedua, basis pendukung Daulah Abbasiyah ini pada saat itu kebanyakan adalah orang Persia. Maka Baghdad lebih dekat dengan Persia. Sementara basis pendukungnya Daulah Umayyah ialah orang-orang Arab. Ya. Ketiga, Baghdad jauh dari Bizantium. Nah, Bizantium ini musuh ya, Romawi ya saat itu ya. Di sisi lain, Damaskus merupakan perbatasan Bizantium, dan Damaskus ini kan pusatnya pendukung Umayyah ya saat awal-awal Daulah Abbasiyah masih membangun ya. Lalu yang keempat, Baghdad memiliki udara yang bersih, kondisi lingkungan yang baik,
Selain itu juga memiliki sumber kehidupan yang mudah diperoleh oleh masyarakat. Artinya memiliki potensi ekonomi yang baik ya. Lalu yang kelima, kota Baghdad didirikan di pinggir sebelah barat Sungai Tigris ya. Sehingga memudahkan Daulah Abbasiyah ini terhubung dengan negeri-negeri lain. Dalam catatan bahkan Daulah Abbasiyah ini melakukan ekspor dagangan sampai ke Tiongkok melalui jalur laut ya. Karena dekat dengan Sungai Tigris. Keberhasilan Al-Mansur dalam membangun peradaban Islam yang berpusat di Baghdad saat itu ialah tidak saja mengembangkan pusat studi ya, tetapi juga mampu membangun kerjasama yang baik dengan kelompok Islam non-Arab Mawar. Islam non-Arab terlihat dari keluarga Barmakit ya, atau Barmakiyah, yang kepala keluarganya bernama Khalid bin Barmak ini ditunjuk oleh Khalifah Al-Mansur sebagai wazir ya, atau perdana menteri. Nah, keluarga Barmakit ini dikenal sebagai orang Persia yang pecinta ilmu pengetahuan dan administrator yang baik. Dia menyukai ilmu dan juga pandai beradministrasi ya, menyusun manajemen ya. Sampai pada puncak peradaban Islam dalam kepemimpinan Daulah Abbasiyah, kemampuan para khalifahnya dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain di luar Arab ialah salah satu faktor pentingnya ya. Bangsa selain Arab, terutama kelompok Islam non-Arab, akhirnya menjadi segan dengan wajah kepemimpinan Islam saat itu. Bahkan ada pula yang menjadi pendukungnya ya. Karena kemampuan pemimpin Daulah Abbasiyah menjalin hubungan dengan bangsa lain. Sistem sosial politik pemerintahan. Kondisi sosial dari Daulah Abbasiyah sejak awal ini tidak mencolok untuk membeda-bedakan Islam Arab dengan Islam non-Arab. Dan justru narasi kesetaraan yang awalnya dideklarasikan dalam menggulingkan dinasti sebelumnya ya, yang lebih menonjol adalah narasi kesetaraan ya. Daulah Abbasiyah menghilangkan supremasi kasta Arab dan secara ramah akhirnya menjadikan seluruh umat Islam menjadi sebagai pendukungnya ya. Kasta bahwa orang Arab ini lebih utama, lebih banyak menjadi orang-orang yang memiliki posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi, ini akhirnya dihilangkan ya, dan menjadikan seluruh umat Islam ini sebagai pendukungnya ya, lebih ramah. Selanjutnya, hal tersebut mempengaruhi politik yang diterapkan Daulah Abbasiyah ya. Memang para khalifahnya ini tetap dari turunan Arab murni ya, kebanyakan ya. Namun para menteri, gubernur, panglima, dan pegawai lainnya ini dari kelompok yang bukan Arab. Lalu kota Baghdad dibangun menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan ilmu peradaban ya. Lalu ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir dipandang sebagai sesuatu yang penting dan mulia. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah ialah teokrasi. Dia melihat bahwa pemimpinnya, rajanya, khalifahnya ini mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan ya, dalam teorinya ya. Dan kekuasaan tertinggi dari pemerintahan Daulah Abbasiyah ini sebenarnya terletak pada ulama ya, sebagai penasehat pemerintah. Namun terkait dengan hal pengangkatan khalifah ini mengikuti Daulah Umayyah ya.
yaitu menetapkan 2 orang putra sebagai pengganti pendahulunya. Biro pemerintahan yang ada pada Daulah Abbasiyah ini sama dengan Daulah Umayyah sebenarnya ya. Hanya saja pada masa Daulah Abbasiyah ini sudah mengalami perbaikan serta pengembangan ya, seperti Dewan Korespondensi terkait dengan surat resmi, dokumentasi politik, surat-surat penunjukan khalifah ya. Lalu ada Dewan Kepolisian, ada Dewan Pos Negara ya. Ada penambahan-penambahan. Lalu Daulah Abbasiyah juga mendorong pembangunan industri di kalangan masyarakat. Di antara langkah pemerintah untuk mendukung industri saat itu yaitu pertama dibangun sumur-sumur dan tempat istirahat di jalan-jalan jalur dagang sehingga orang-orang yang berdagang dalam perjalanan bisa minum, beristirahat ya. Akhirnya perjalanan untuk berdagang menjadi lancar. Lalu dibangun juga armada-armada dagang untuk mendukung mobilisasi barang dagangan. Nah, yang ketiga, selain itu dibangun armada untuk melindungi pantai ya, agar orang yang berdagang melewati laut, dekat laut itu bisa terlindungi dari para perompak, para penjajah, para pembajak laut ya. Nah, usaha di atas sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan umat Islam ke luar negeri ya. Hingga akhirnya beberapa kota menjadi pusat industri. Basrah menjadi kota penghasil sabun dan gelas. Lalu Kufah menjadi kota penghasil sutra. Lalu Damaskus menjadi kota penghasil kemeja sutra ya. Yang akhirnya mereka ini hasil-hasilnya ini diekspor, didagangkan sampai ke luar negeri. Perkembangan intelektual. Ada satu pemimpin lagi dari Daulah Abbasiyah yang dianggap pemimpin paling cakap dan paling besar pengaruhnya hingga ke penjuru dunia, yaitu Harun ar-Rasyid. Pada pemerintahannya pula, Islam dianggap masuk pada era yang baru yang sangat gemilang. Dalam beberapa catatan bahkan dianggapnya sebagai raja yang paling berpengaruh di dunia. Ada 2 ya. Ada Harun ar-Rasyid atau ada Charles ya. Ya. Harun ar-Rasyid ini memperindah dan mempercantik kota Baghdad yang dibangun oleh Al-Mansur. Jadi dia mengembangkan dan lebih memperindah lagi kota Baghdad. Hingga kota Baghdad ini menjadi kota terindah di dunia kala itu. Ya. Philip Kahiti, seorang ilmuwan, bahkan menuliskan bahwa Baghdad ini ialah kota intelektual karena perannya menjadi pusat perkembangan peradaban. Para peminat ilmu, pengetahuan di penjuru dunia ini semuanya berbondong-bondong datang ke kota ini karena ada banyak perkembangan yang ada di sini ya. Buku-buku diterjemahkan, lalu ilmu-ilmu menjadi dihidupkan lagi ya. Pada masa Daulah Abbasiyah ini dikenal menjadi masa keemasan perkembangan ilmu agama. Sebab di masa ini muncul tokoh-tokoh yang berpengaruh di bidang ilmu pengetahuan ya, tokoh-tokoh baru. Di antaranya ilmu yang berkembang yaitu ilmu tafsir. Tokoh yang muncul berkembang mempengaruhi itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari dengan tafsir At-Tabari ya. Lalu ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah ya. Yang teman-teman kalau menyimak hadis-hadis ini ada perawi dari beliau-beliau ini ya.
Sahih, karena mereka juga mempunyai kitab ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, At-Tirmidzi ya, An-Nasai, lalu Ibnu Majah ya. Di ilmu kalam ada Abul Hasan Al-Asy'ari. Teman-teman kalau melihat namanya Al-Asy'ari, ini adalah salah satu yang akhirnya memasukkan aliran kalam Asy'ariyah, yang akhirnya nanti turun menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dalam ilmu tasawuf ada Imam Al-Ghazali ya. Ilmu bahasa muncul ilmu nahwu, sarafi ya, dan seterusnya. Di ilmu fikih ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Ahmad. Mereka semua adalah imam mazhab ya. Dalam ilmu kedokteran ada Al-Hazan. Ini ahli mata yang karyanya optik. Dalam catatan atau dalam uraian yang lain, ini adalah orang pertama kali yang menemukan optik ya. Dan Ibnu Sina karyanya yaitu Qanun fit Tibbi ya, kitab tentang kedokteran. Lalu ilmu fisika dan matematika ada Al-Khwarizmi, bukunya yaitu Al-Jabar dan Al-Mukabalah ya, yang merupakan buku pertama ilmu pasti yang sistematis ya. Al-Khwarizmi ini juga adalah ilmuwan yang mempunyai andil cukup besar ya dalam teknologi sekarang, karena teknologi sekarang ini sebagian besar menggunakan bahasa pemrograman algoritma. Nah, sementara algoritma ini menggunakan susunan bahasa kata, bahasa angka, yang itu tidak akan bisa diketemukan kalau tidak ada ilmu dari aljabar ya. Lalu Al-Farqadi Al-Bairuni yang punya kitab-kitab matematika. Lalu ilmu filsafat ada Al-Kindi atau Abu Yusuf bin Ishaq, Ibnu Sina, Ibnu Majah, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Ilmu astronomi ada Al-Furqan dengan bukunya Al-Harkat, Al-Samawat, Al-Jami, Ilmu An-Nujum, lalu Al-Butani dengan bukunya Tahmid Al-Musta'ar di Makna dan Al-Mamar ya. Di ilmu sejarah dan geografi ada Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham Al-Yaqubi, dan Ibnu Harzabah ya. Nah, masa kemunduran dan faktornya, betapapun Daulah Abbasiyah ini memimpin sekian lama ya, dan memberikan banyak pembangunan peradaban, namun tetap ada masa kemundurannya ya, yang ditandai dengan menurunnya kekuasaan khalifah di bidang politik akibat perpecahan. Meskipun 5 abad dan sangat gemilang catatan-catatan pembangunan peradabannya, tetapi ternyata mengalami proses penurunan ya. Nah, proses ini disebut dengan disintegrasi atau era desentralisasi dalam sejarah peradaban Islam, di mana penguasa daerah dan kaum oposan ini mulai bangkit dan menentang pemimpin Abbasiyah, dan muncullah dinasti-dinasti yang memimpin daerahnya masing-masing, seperti dinasti Fatimiyah memimpin di Mesir, di Afrika Utara ya. Di Afrika dia memimpin dan akhirnya bisa menjadi penguasa di daerahnya. Lalu ada Idrisiyah di Maroko, Umayyah II di Spanyol ya. Ada banyak sebenarnya ya. Mereka ini akhirnya bisa memimpin daerahnya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Bahkan ada dinasti Karamitah di Bahrain ya. Dinasti Ghaznawiyah
ada banyak dinasti yang akhirnya bisa memimpin daerah-daerahnya sendiri-sendiri. Padahal pemerintah pusatnya ialah Daulah Abbasiyah ya. Akibat dari itu, semua khalifah Daulah Abbasiyah ini yang lemah, mereka selalu meminta bantuan kepada dinasti yang kuat di daerah untuk membantunya mengatasi tekanan terhadap kepemimpinannya ya. Karena fenomena di mana ada penguasa daerah dan kaum oposan yang mulai menentang Abbasiyah, maka sebagian atau semua khalifah yang lemah dari Daulah Abbasiyah ini akhirnya meminta bantuan dari dinasti yang dianggapnya kuat. Akhirnya mundur. Dan di antara faktor kemunduran atau keruntuhan Daulah Abbasiyah yang lain, yaitu pertama, ketidakmampuan para khalifah ya. Ini hampir sama dengan Daulah Umayyah di Syria, Spanyol juga ya, sudah kita bahas, di mana banyak mereka yang diangkat menjadi khalifah ini sebenarnya dari orang yang tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Karena daulah ini pola pergantian kepemimpinannya yaitu keturunan, maka ada satu atau beberapa alasan yang menyebabkan pemimpin itu ternyata belum siap sebenarnya menduduki jabatan khalifah dengan daerah kekuasaan dan tanggung jawab yang besar, sehingga dia tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan justru menyebabkan kemunduran ya. Ditambah lagi kebiasaan yang hura-hura ya, lalu tidak terlalu fokus dalam akhlaknya ya, akhirnya kepemimpinan itu menjadi mundur. Lalu selain itu, faktor yang lain adalah luasnya wilayah kekuasaan dan ketidakmampuan ekonomi ya. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah ini sangat luas kan ya, baik timur maupun di barat ya. Khalifah yang lemah ini akhirnya sangat sulit mengendalikan kekuasaan yang luas itu. Dan ketika tidak didopang dengan ekonomi yang kuat, maka akhirnya menjadi mundur ya. Pemerintahan pusat yang akhirnya lemah ekonominya akhirnya menyebabkan pemerintahan yang ada di wilayah yang jauh akhirnya memisahkan diri. Lalu faktor selanjutnya yaitu banyaknya pemberontakan ya. Banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah ini akibat dari kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan di kota-kota yang berkaitan dengan keilmuan ya, dalam kajiannya. Hanya daerah di bawah kekuasaan yang ada jauh dari pusat kota ini memberontak dan membuat pemerintahan yang baru, penguasa yang baru di daerahnya, sehingga mereka akhirnya melepaskan diri dan banyak yang melepaskan diri ya. Lalu faktor yang lain adalah persaingan aliran ya. Perlu diketahui di masa Daulah Abbasiyah ini banyak aliran-aliran yang muncul. Setidaknya di dalam istana ya, di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah ada dua aliran besar yang saling unjuk kemampuan untuk mempengaruhi
Daulah Abbasiyah, yaitu persaingan antara Sunni dengan Syiah. Ketatnya persaingan antara Sunni dengan Syiah ini menimbulkan banyak akhirnya ketidakstabilan dalam pemerintahan, pergantian-pergantiannya ya. Persaingan aliran ini menyebabkan akhirnya kepemimpinan Islam saat itu menjadi terpecah, dan sebagian yang lain akhirnya mencoba bantuan dari bangsa lain untuk sengaja menghancurkan Islam ya. Ini terjadi pada masa, contohnya ya, terjadi pada masa Al-Mu'tasim, khalifah terakhir, di mana dia berpaham Sunni, lalu mempunyai Amir Umara Al-Alqami yang berpaham Syiah. Nah, saat itu terjadi dua pendapat yang berbeda ya, persimpangan karena memiliki aliran yang berbeda. Nah, akhirnya Amir Umara yang beraliran Syiah tadi justru menyuruh atau memberi peluang Hulaguhan untuk menghancurkan kepemimpinan Daulah Abbasiyah ya. Padahal saudara muslimnya ya, tapi karena berbeda aliran, dalam kasus ini justru dia mengajak bangsa lain untuk menghancurkan Daulah Abbasiyah. Nah, akhirnya Hulaguhan dari bangsa Mongol menghancurkan Daulah Abbasiyah dan akhirnya hancur. Nah, ini adalah salah satu faktor yang kelima juga ya, yaitu serangan bangsa Mongol ya. Pada dasarnya bangsa Mongol adalah komunitas suku yang tinggal di Asia Tenggara. Asal-usul bangsa Mongol sebelum tampilnya Genghis Khan ini sangat kabur ya memang ya. Tapi setelah Genghis Khan memimpin dan terkenal di mana-mana perang ya, lalu juga sampai ke Hulaguhan ya. Nah, salah satu yang diserang itu ya Islam ya, dan akhirnya Islam diserang oleh bangsa Mongol ini sampai akhirnya hancur, kalah, dan dengan jatuhnya kota Baghdad saat itu akhirnya jatuh pula kekuasaan Bani Abbasiyah, dan bersama juga akhirnya peninggalan-peninggalan beberapa lainnya menjadi luntur ya. Banyak para sejarah yang menggambarkan bahwa runtuhnya Baghdad ini sebagai ibu kota negara Islam merupakan lembaran sejarah yang menyedihkan ya, dan menyakitkan sepanjang sejarah Islam. Bahkan mereka menyebutkan bahwa dalam perjalanan sejarah tidak ada peristiwa yang paling buruk, lebih buruk dan menyakitkan hati selain peristiwa runtuhnya kota Baghdad ya, yang akhirnya umat Islam sejak saat itu peradabannya menjadi tidak terlalu berpengaruh untuk dunia secara luas ya. Nah, itu faktor kemunduran keruntuhan Daulah Abbasiyah. Nah, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa silahkan bertanya, kalau ada tanggapan silahkan menanggapi. Semoga bermanfaat. Mari berdiskusi. Namun sebelumnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.